Kali ya, sore hari ini kembali satu hati bersama-sama. Kalau kita berbicara satu hati, tentu menyatukan hati itu tidak mudah ya, dari dua menjadi satu, tiga menjadi satu, apalagi dalam satu keluarga. Tetapi seperti kita bicarakan pada minggu lalu, kita ini mencoba untuk berbagi dari pengalaman yang ada. Minggu lalu kita berbicara tentang toxic people. Nah, kita coba akan gali dalam lagi mengenai toxic people seperti apa sih, racun-racun ini bagaimana gitu ngeluarin dari tubuh kita. Di sore hari ini tentu sekali dengan udara yang indah, sejuk gitu ya, menemani senja gitu. Kalau sebentar lagi menyambut weekend ya, bersantai-santai bersama-sama dengan satu hati. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata dan sore hari ini saya akan ditemani oleh Kak Muharini Aulia MPSI PSI. Waduh, ini panjang sekali ya. Kalau saya boleh panggil namanya Kak Rini. Hai Kak Rini, selamat sore. Saya pengen sekali lihat wajah cantiknya. Mana wajah Selamat cantik? sore, Kak Yohana. Ya, namamu panjang, title-nya panjang. Bingung saya. Kayaknya ntar lagi namanya sama title-nya kalah panjang nih. Amin, semoga ya. Amin. Nah, sore hari ini kita juga akan bersama-sama dengan kita nih, Kak. Ada adik-adik yang keren abis ya. Ada Arya Duta Adi Rajasa. Wow, namanya. Wow. Hai, panggilnya apa nih? Arya Duta Adi Raja atau Jasa? Banyak ada Raja, Adi boleh, Duta, tapi lebih sering dipanggil Duta. Oke, berarti kamu harus menjadi duta ya dalam hal-hal yang positif pastinya ya. Jadi Duta Nah, sampai. boleh dong lihat mukanya biar kenalan sama Duta. Ya, kita coba mau bersapa dengan Kak Duta. Dan satu lagi ada Kak Vivi Aprilia. Nah, ini panggilnya Vivi, April apa Lia? Asik ya, namanya bisa dipotong-potong. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore Vivi, suaranya kecil sekali, bisa tolong dibesarkan? Halo Kak, selamat sore. Nah, cantik, kelihatan, senang sekali ya. Nanti akan gabung dengan kita ada Kak Grace Blessing dalam perjalanan, dan Kak Jolin kebetulan saat ini di waktu yang bersamaan juga masih webinar untuk Ormas Expo. Jadi sebegitu selesai mereka akan gabung bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan gabung dengan teman-teman di sini ya. Nah, Karini ini seorang master psikologi ya. Di pandangan Karini ini tentang toxic people, orang-orang yang memiliki racun di dalam kehidupan gitu ya. Terutama untuk generasi remaja nih. Menurut Karini presentasinya sekarang seperti apa sih? Apakah mereka sadar atau mereka tidak tahu? Monggo Karini. Oke, Mbak Yohana, ini aku kasih pandangan pribadi dulu atau secara konsep atau gimana nih? Boleh, pandangan pribadi boleh. Kita senang yang pribadi-pribadi. Pandangan pribadi dulu ya. Ini kita nomor pribadi. Oke. Oke, ini tuh the point banget ya pertanyaannya Kak Yohana, berhubung terminologi ini kayaknya lagi populer banget, khususnya di kalangan para remaja juga. Juga kayaknya kita masih tergolong remaja ya Kak Yohana. Ya dong, kita SOP di teenage tenang kali ini. Oke, kalau pendapat aku sendiri sih sebenarnya aku percaya kalau nggak ada orang yang benar-benar toksik gitu ya. Mungkin yang lebih toksik adalah relasinya, atau yang toksik itu adalah lebih kepada actionnya dia pada saat itu gitu, dalam merespon kita. Atau bisa jadi kadang-kadang kita merepresentasikan seseorang itu kita anggap gitu ya, atau kita interpretasi sebagai toksik karena kitanya yang lagi bad mood gitu, terus kita ngerasa kayaknya nggak sefrekuensi nih sama dia, kayaknya apapun yang dia lakuin kok saya irritable ya, nggak suka gitu. Saya sih ngerasanya begitu karena pernah punya pengalaman pribadi Kak Yohana. Ada orang yang nggak cocok banget gitu ya sama aku gitu kan ya, nggak cocok banget sama aku, terus aku ngerasa kayaknya kok apa-apa yang aku sampai ini selalu nanggepinnya itu dengan cara-cara yang kayaknya kok toksik gitu ya, bikin gak nyaman, bikin irritable, bikin jadi males gitu buat ngomong. Tapi begitu coba cari tahu ke circle dia, ternyata teman-temannya itu nyaman dengan sikap dia itu gitu. Jadi aku mikir kayak, oh kok bisa ya toksik buat aku, buat orang lain enggak. Jangan-jangan ini sebenarnya yang toksik itu relationnya nih antara aku sama dia, bukan antara bukan dianya gitu ya, atau personally dianya doang, tapi bisa jadi kayak kita nggak sefrekuensi, atau ekspektasi aku terhadap hubungan kita itu nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, dengan kenyataannya gitu. Akhirnya toksik itulah terjadi gitu Kak. Oke. Wow, jadi menarik ya, tidak selamanya toksik itu berurusan dengan manusianya, tetapi lebih kepada relasi, hubungan, komunikasi ya. Nah ini kalau menurut Vivi gitu loh, gimana, setuju gak nih dengan apa Karini bilang? Mungkin ada bisa share gak tentang pengalaman mungkin, atau
yang dilihat di lapangan? Vivi atau Duta boleh ya untuk ngobrol, kita saling berbagi di sini gitu ya, supaya semua pendengar nih se-Indonesia bisa mendengarkan dan kita banyak belajar dari satu sama lain. Mungkin saya juga belajar loh dalam hal ini, dan mungkin saya juga akan share tentang toksik menurut kacamata saya. Yuk Vivi atau Duta dulu? Vivi dulu deh ya. Yuk Vi. Halo Vivi, masih bersama dengan kami? Kayaknya belum di-mute ya, belum di-unmute ya. Boleh di-unmute dulu, Vi. Nah, Vi, gimana menurut kamu nih? Ada nggak teman-teman yang di mata kamu sebetulnya juga meracuni pribadi kamu, bahkan mungkin merusak rasa percaya diri kamu, atau mungkin kamu melihat itu di lingkungan kamu? Boleh dong bagi-bagi ceritanya? Ya, Vivi, apakah Vivi bisa mendengar dan dengan baik? Gimana sayang? Nah, Bisa diulang Kak, bisa diulang. Oke, pertanyaannya gini, kita tadi berbicara tentang toksik ya. Tadi dikatakan yang toksik itu bukan manusianya, tetapi lebih kepada hubungannya atau komunikasinya atau relasinya. Nah, menurut Vivi sendiri di lapangan nih dengan teman-teman, gimana? Apakah memang ada di lingkungan yang mempengaruhi sehingga membuat karakter orang atau confidence seseorang menjadi berubah gitu karena dia merasa ini orang nggak banget sih ngerusak saya gitu loh. Pernah ngalamin atau mungkin pernah melihat kan, mungkin bisa share nih. Silakan Vi. Pernah sih Kak, pernah ya, pastinya pernah. Gimana? Ya contohnya kayak gimana ya Kak? Vivi suaranya kecil, mungkin mic-nya mesti dideketin ke mulut. Nah. Kedengaran Kak? Ya, sekarang bagus. Pernah ngalamin sih Kak, pastinya pernah ya. Apa yang waktu itu Vivi alamin seperti apa? Mungkin bisa ceritakan ke kita supaya kita bisa banyak belajar juga nih, sehingga kita mengerti gitu loh. Kayak gimana ya Kak? Contohnya itu ketika kita di luar gitu. Kita bersama dengan teman-teman itu ya. Kadang kita tuh disindir gitu atau disinggung, misalnya dari segi penampilan kita disinggung. Kok kayak gini sih penampilannya, kok kayak gitu. Jadi Kak, kesinggung ya. Oke. Rasa hina gitu. Kayak gimana ya? Merasa kecil hati ya karena ada perbandingan ya. Sementara seharusnya kita tidak dibandingkan satu sama yang lain ya. Nah, mengalami ini Vivi pada saat seperti itu pasti sedih dan juga ada perasaan yang tidak nyaman. Bagaimana Vivi bisa bangkit? Akhirnya merasa sudah bangkit dong dari rasa tidak nyaman dari perbandingan tersebut? Ya apa ya Kak? Selalu aja lah Kak, maksudnya nantinya juga kita seperti mereka gitu. Oke. Nah, minder. Oke. Nah, Karini melihat kasus seperti Vivi, gimana menurut Karini ini? Karena memang sebetulnya di dunia remaja perbandingan itu akan menjadi kuat dan kental ya. Jangankan remaja, saya ingat banget di TK, saya pernah ini kejadiannya padahal udah lama ya, 16 tahun yang lalu. Di mana di taman kanak-kanak saya dengar seorang anak kecil bisa bicara gini, "Kamu di rumah kamu mobilnya ada berapa? Terus ada kolam renangnya enggak? Liburan kamu kemana?" gitu kan. Itu pasti TK loh. Nah, ini dialami juga sama Vivi gitu, dengan perbandingan yang merasa akhirnya tidak nyaman dan menjadi racun buat dirinya, tidak berkembang confidence, rasa percaya dirinya. Nah, menurut Karini gimana nih menghadapi hal-hal seperti ini di teman-teman kita di remaja? Iya Kak Yohana, bener banget ya, itu tadi yang disampaikan sama Mbak Vivi kayaknya potret banget yang harus dihadapi sama remaja setiap harinya ya. Ada kayak semacam peer pressure gitu ya, tekanan dari teman-teman yang memaksa mereka harus begini, harus begitu, sesuai standar mereka gitu, sesuai apa yang menurut mereka itu adalah yang baik gitu dalam menjalani hidup. Nah, sebenarnya kadang-kadang ya yang kita hadapi itu kalau di dalam psikologi sendiri terminologinya sudah ada yang merepresentasikan itu, misalnya kayak bullying gitu kan ya, jadi dia adalah pelaku bullying, bukan sebagai toxic. Kalau kita menggunakan kata toxic, nantinya jadinya kita kayak blur, nggak tahu nih ini kita lagi diintimidasi
atau sebenarnya dia cuma ngasih toxic positivity gitu kan ya, cuman baik-baikin kita padahal sebenarnya kita lagi belum butuh itu gitu, atau apa. Jadi kayak apapun fenomena yang kita hadapi jadi kayak blur karena kita kayak mengeneralisasi semua itu adalah toxic, semua itu racun. Tapi kalau yang Oke. dialami sama Vivi ini kan berarti kayak sejenis dia kayak dibully ya, kayak dia menjadi victim karena orang lain misalnya entah karena dasar apa gitu ya, pertimbangan awalnya kemudian menggunakan standar dia untuk kemudian menilai Vivi, tapi kemudian dia menjadi victim nih saat ini atas tindakan intimidatif orang lain gitu. Dan itu banyak banget dialami sama anak remaja yang lain. Dan jelas pasti beberapa sangat mempengaruhi akhirnya kayak konsep dirinya gitu ya, terus self esteemnya dalam memandang hidup dia ke depannya. Kalau tadi Vivi keren banget tuh ya, dia bisa gitu self afirmasi ke dirinya sendiri kalau ya udah aku cuekin aja, nggak apa-apa dia ngomong kayak gitu, tapi aku fokus sama diriku misalnya gitu. Itu kan keren ya, maksudnya dia bisa memindahkan fokus dari penilaian orang, dia fokus sama ya udah proses yang terjadi di diri saya, belum tentu yang dia sampaikan itu memang mendeskripsikan diri saya yang sebenarnya gitu. Itu coping yang bagus banget tuh strateginya. Cuman kan banyak ya malah yang justru kayak dengan mudahnya menginternalisasikan pendapat orang itu ya. Akhirnya dia jadi kayak menerima, ya kalau ibaratnya bullying itu adalah racun-racun yang masuk, itu dia terima dan akhirnya dia kayak teracuni gitu ya, akhirnya jadi lumpuh gitu dan berpengaruh konsep dirinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kemudian gimana sih cara kita menghadapinya, salah satunya tadi kayak Vivi gitu. Jadi caranya adalah kita memindahkan fokus, nggak cuma fokus sama penilaian orang lain, karena penilaian orang lain itu berarti persepsi dia, itu realita dia, belum tentu realita yang sebenarnya begitu gitu kan. Jadi kita pindahin fokus. Terus yang kedua mungkin kita juga lebih selektif ya memilih orang-orang yang akan masuk ke inner circle kita, cari orang yang kuat gitu bisa memberikan penilaian objektif kita, jadi selalu balance tuh penilaiannya, nggak cuma datang dari orang-orang yang envy gitu ya sama kita atau merasa kayak dia butuh untuk punya power jadi harus menjatuhkan kita gitu. Oke. Nah, ini menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Karini. Nah, Kak Duta, menurut Duta sendiri itu kalau tadi kita lihat dari wanita ya, wanita tuh seringkali dibanding-bandingkan. Apakah ini juga terjadi sih buat anak remaja di pria gitu? Atau mungkin dari sisi yang berbeda, kita pengen banget nih belajar nih. Gimana Duta? Mungkin ini pengalaman saya. Jadi itu waktu itu pernah nongkrong kan, ikut nongkrong ceritanya saya itu. Terus yang anak-anak cowok lain itu kan ngerokok, terus ya yang negatif-negatif lah. Terus saya enggak, terus kata mereka, apa sih lu nggak keren banget jadi cowok? Ya saya kan. Jadi saya menjauhi pergaulan yang merusak diri saya. Jadi saya tetap ke diri saya sendiri. Oke. Nah, terus gimana cara kamu ngadepin teman-teman kamu gitu? Pasti kan pada saat kamu dibilang nggak keren nih gitu loh, payah nih atau apa gitu ya. Ada perasaan apa saat itu gitu? Ya waktu itu sih emang cowok harus banget gitu ngerokok, harus banget memotoran. Oke, jadi memang akhirnya di sini ada satu pengalihan gitu ya. Apakah harus gitu ya? Nah, Karini ini perbedaan ya. Kalau di wanita ada perbandingan, sementara laki ada ajakan gitu. Kalau kamu tidak menjadi satu geng atau kamu tidak ikutan keren ala kami gitu. Karena kan kerennya dia belum tentu keren buat kita nih. Kerennya kita juga belum tentu keren buat dia. Tapi merasa ini nggak sekeren ala-alanya mereka gitu loh. Bagaimana sih sebaiknya teman-teman di lapangan, adik-adik kita nih remaja yang mengalami hal yang seperti ini, karena nanti biasanya larinya juga akan ada hal-hal yang tidak baik, misalnya nggak keren nih, nggak nyobain obat-obatan tertentu gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi terjerumus. Nah gimana nih Karini sebagai remaja deh, dari sisi remaja meyakinkan dirinya pada saat tidak dianggap keren, dianggap cupu, dianggap payah mungkin gitu ya, membuat bangkit rasa percaya dirinya gitu loh. Karena kan masa-masanya bergejolak nih gak gampang ya, beda jangan masa-masanya yang sudah lewat itu ya. Silakan Karini. Iya, oke. Pertanyaannya sulit ya. Maksudnya mungkin kalau disampaikan kayaknya kayak, oh iya di kertas kayak gitu, tapi belum tentu nanti orang tuh bisa realisasi semudah itu gitu ya melakukannya nanti di lapangan. Jadi kalau kayak kasusnya Kak Duta, yang mana malah jadi ada
kayak kelompoknya malah memberikan tekanan gitu untuk dia mau mengikuti gaya hidup mereka yang belum tentu itu baik, belum tentu itu sehat. Memang ini jadi kayak salah satu tantangan dalam tahap perkembangan remaja ya. Dan akhirnya tuh dalam situasi kayak semacam itu, ini yang yang kayak membuat konflik dan krisisnya itu jadi semakin kuat gitu. Jadi kayak semakin tegang gitu lah ya. Karena kan memang remaja itu fase-fasenya memang krisis kan ya. Krisis, semua pasti punya krisis, ada konflik, ada ketegangan, entah apapun isunya, tapi di masa itu memang semuanya penuh krisis. Dan tekanan dari peers ini yang paling berpengaruh bisa membuat tegangan konflik itu semakin kencang gitu. Nah, dalam situasi ini sebenarnya satu kekuatan yang paling dibutuhkan sama anak remaja adalah kayak tamengnya gitu ya. Itu adalah semacam self-reflection untuk dia menemukan sebenarnya saya itu apa sih? Saya itu siapa sih gitu. Saya itu siapa? Kemampuan saya apa? Kekurangan saya apa? Jadi kayak self understanding tentang dirinya sendiri, kayak intrapersonal gitu ya, kemampuan intrapersonal, dan itu perlu digali gitu. Dan penggalian itu dia butuh orang-orang significant others yang ada di sekitarnya untuk menjalin komunikasi secara terus-menerus sama dia. Ini kenapa peran orang tua gitu ya, peran significant others kayak kakak, adik, atau teman dekat itu penting banget untuk terus menjalin komunikasi, menyampaikan pandangan kita tentang dia siapa. Salah-salahnya nih ya, seringnya realitanya kita nih sebagai kakaknya atau sebagai orang tuanya kadang fokus kepada idealnya dia harus bagaimana gitu. Jadi kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya begitu dan sebagainya. Dan itu kayak malah nambah PR mereka, nambah pressure mereka jadi kayak tambah overwhelmed gitu kan ya dengan semua tugas-tugas itu. Nah, padahal kita butuh juga untuk hadir, pertama sebagai yang mendengarkan, kedua dengan yang membantu dia memahamkan siapa dia gitu. Jadi siapa dia sepenuhnya gitu, bahwa kamu kamu orangnya tuh suka nggak enakan ya gitu. Nah kadang-kadang tuh kalau nggak enakan kita jadi kayak mudah terbawa sama orang lain misalnya gitu. Jadi kita obrolin soal pandangan kita tentang dia. Jadi jangan cuma ngomongin ekspektasi kita, tapi juga ngomongin tentang pandangan kita tentang dia dari sudut pandang yang bukan mengevaluasi ya, kayak kebiasaan kamu yang ini nggak baik, kebiasaan kamu yang ini jelek gitu ya. Tapi lebih kepada benar-benar kita kayak membuka wawasan dia gitu tentang diri dia menurut perspektif kita, tapi nggak pakai evaluasi gitu, nggak pakai kalau ini nggak baik, tapi lebih kepada ini ada baiknya dalam sisi hal ini, tapi menurut kamu nih dengan kamu kayak gini itu jadi kayak gimana gitu kan ya. Jadi komunikasi harus intens tuh antara si remaja dengan significant others-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak remaja sekarang kan kayaknya early starter ya, mereka memulai semuanya lebih awal tuh Kak. Kayak kalau dulu kita bullyingnya di real life, tapi kalau sekarang kayaknya cyberbullying 24 jam non-stop gitu ya. Mereka bisa tiba-tiba dapet DM tengah malam, orang ngata-ngatain mereka gitu. Dan itu kan gila banget kan pressure-nya gitu buat si remaja ini gitu. Dan dalam situasi ini dengan segala sesuatu yang lebih awal dan segala sesuatu yang menjadi berlebihan juga, overexpose terhadap segala hal, yang kedua yang remaja banget itu adalah filter gitu. Nah dalam filter ini yang remaja butuhkan adalah dia kayak membatasi penggunaan sosial medianya kayak gitu. Terus kemudian dia coba balancing antara menghabiskan waktu dengan teman kapan, menghabiskan waktu dengan keluarga kapan, me time-nya juga kapan kayak gitu. Jadi dia nggak overexpose dengan gaya hidup orang lain karena dia kayaknya 24 jam sama temennya terus misalkan gitu. Jadi filter tadi ya, di switch on switch off, dia punya banyak peran nih, nggak cuma dia sebagai teman, tapi dia sebagai anak, dia sebagai kakak. Itu coba dibikin balance gitu supaya dia bisa lebih memfilter dan nggak terlalu terekspos sama tuntutan-tuntutan di setiap peran dia itu. Tapi permasalahannya Kak, kalau tadi Kakak bilang membatasi dengan media sosial. Sementara jujur nih, Vivi sama Duta pasti media sosialnya aktif sekali, benar nggak Vi? Iya kan? Nah, apa-apa, saya juga aktif soalnya. Jadi tenang, nggak cuma Vivi, saya juga aktif di media sosialnya. Nah, tapi bagaimana sih kita di dalam saat pandemi kayak begini kan mau nggak mau ya teman kita media sosial. Karena kita nggak bisa sosialisasi. Teman kita, ya nggak usah temen ya, belajar aja Vivi masih pakai online nanti ya. Oh iya, beda ya Jakarta dulu. Nah ini kan nggak gampang. Nah gimana sih caranya membatasi media sosial itu tetap dalam hal yang positif, dipakai dengan baik, tanpa tidak mempengaruhi
tadi itu terbawa akhirnya menjadi toksik atau mentoksikan orang? Jangan dijawab karena kita mau lewat dulu iklan yang satu ini. Setelah ini boleh dijawab sama Karini. Silakan. Iya, senang sekali ya. Tadi kita sudah banyak berbicara tentang toksik di remaja, khususnya kita ada 2 contoh dari wanita dan pria. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami dan baru mengikuti, kita berbicara tentang racun dalam hubungan, bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, tadi saya sebelum ada iklan, saya sempat tanya ke Karini, bagaimana sih caranya kita bisa mengerti atau membatasi diri kita dengan media sosial, karena sejak pandemik mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita dihadapi lebih banyak di media sosial ya, bahkan pelajaran pun mau nggak mau pakai daring gitu ya. Nah, gimana nih menurut Karini? Mungkin bisa diulang lagi bagaimana pemahaman tentang, nah sudah bergabung dengan kita Kak Grace Blessing. Selamat sore Kak Grace. Wah, halo, selamat sore main angel, semuanya. lihat tuh dia udah pakai lucu-lucu, saya belum pakai, belum belajar soalnya saya. Ya, Kak Grace, kita ada Vivi dan ada Duta. Tadi Ya, Vivi halo, bercerita, salam kenal, hai. iya. Tadi Vivi cerita kalau dia tuh suka dibanding-bandingin gitu ya. Sementara Duta bercerita bagaimana dia sebetulnya suka diajak untuk kayak kalau nggak ikut geng, nggak ikut ngerokok, nggak ikut main bareng gitu, kayaknya nggak keren. Sementara dia tahu itu tidak baik. Nah, tadi Karini juga secara jelas menjelaskan kepada kita bagaimana yang dikatakan toksik itu bukan orangnya, tetapi hubungan, tetapi komunikasinya. Nah, pertanyaannya adalah di sesi ini saya bertanya bagaimana media yang seharusnya menjadi teman yang baik gitu ya, karena kadang-kadang datangnya itu dari media. Sementara kita tidak bisa pungkiri di era sekarang pandemi, media itu nomor 1 memiliki peran. Nah, Karini akan berbagi-bagi tips sih buat kita semua. Silakan Karini. Habis itu Kak Grace ya katanya tanya. Saya istirahat. Oke, Silakan terima Karini. kasih Kak Yohana. Oke, berkaitan dengan bagaimana kita bisa memanage penggunaan sosial media biar nggak berlebihan. Mungkin kita perlu mengganti makna dari kita membatasi sosial media itu bukan membatasi secara kuantitas. Karena kalau bicara kuantitas, kayaknya nggak mungkin deh di tengah pandemi ini kita batasin misalnya anak atau remaja cuma boleh mainan handphone 1 jam atau 2 jam, screen time-nya itu kayaknya impossible. Jadi yang kita batasi di sini adalah tentang kualitasnya gitu. Jadi modifikasi yang dilakukan adalah tentang kualitas dalam bersosial medianya, dalam beraktivitas di dunia digitalnya, dan kemudian juga kualitas kita dalam menjalani sehari-hari kita di dunia nyata. Seringnya nih, karena udah ada sosial media, udah ada dunia digital, semua hal yang menyenangkan itu kita lakukan di sana. Kayak misalnya main games gitu ya, atau nonton YouTube. Pokoknya kalau lagi mau mencari kesenangan, langsung di kepala tuh yang kepikiran itu sosial media. Nah, gimana caranya kita juga menggeser nih, membuat dunia nyata kita juga digunakan gitu ya, dihabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya misalnya, biasanya nih di dunia nyata, kita cuma tinggal tidurnya doang. Cuma tinggal melakukan aktivitas yang bikin boring aja gitu ya, yang membosankan gitu. Atau aktivitas yang itu adalah memang tugas utama kita, kayak mandi, makan, dan sebagainya. Sementara kalau yang senang-senang, kita langsung nyari di sosmed. Nah, gimana caranya sekarang dunia nyata ini juga kita gunakan untuk mencari kesenangan-kesenangan itu. Misalnya merealisasikan hobi-hobi kita. Kalau misalnya suka menggambar, terus kita mulai menggambar di dunia nyata juga. Terus kalau misalnya kita suka, kayaknya saya tertarik deh gabung di community tertentu. Nah, mungkin bisa join di community apa yang sesuai sama isu yang kita interest gitu ya di dalamnya gitu. Jadi kita mulai membuat dunia nyata kita juga menyenangkan dan ada banyak reinforcement positif yang bisa kita dapatkan di dunia nyata gitu. Terus yang kedua mungkin adalah dengan being mindful ya dalam bersosial media dan juga dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kerap kali nih sekarang ini yang membentuk konsep diri remaja itu adalah pengakuan dari sosial media. Misalnya kayak jumlah likes, terus berapa banyak orang yang komen gitu ya. Atau kalau di TikTok itu yang kalau videonya masuk FYP itu kayaknya udah jadi kayak, oh gue udah keren banget nih gitu. Dan itu kayak ngebentuk konsep diri kita banget. Nah, kita coba geser nih supaya kita juga bisa mendapatkan hal-hal semacam itu tapi di dunia nyata. Jadi akhirnya konsep diri kita nggak cuma dibentuk dari rekognisi orang-orang di sosial media, tapi juga dari pencapaian-pencapaian kita pribadi di dunia nyatanya gitu. Nah, itu bisa dicapai kalau kita being mindful. Jadi kita tahu kalau kita berhasil bangun dari kegagalan atau kita berhasil
mencapai sesuatu yang sederhana aja sehari-hari, itu kita bisa aware karena kita berusaha untuk nggak pakai autopilot mode gitu, tapi kita coba bener-bener aware, bener-bener wake up here and now gitu dalam keseharian kita di dunia nyatanya gitu. Kayo dari aku, mungkin Kayo atau Kak Grace juga punya sudut pandangnya sendiri tentang bagaimana membatasi media sosial. Oke, menarik ya Grace. Jadi media sosial memiliki peranan penting. Tadi kalau ditanya Kayo seperti gimana, tadi Kak Grace sempat bilang sama saya, aduh saya bingung nih ngomongin apa. Soalnya gini, Kak, aku tuh sering melihat ya, benar sih, efek dari sosial media itu kuat banget ya untuk kita bisa ngelihat cara pandang kita terhadap diri sendiri gitu ya, karena terlalu dikonsumsi oleh hal-hal yang tuh kayak bagus, menyenangkan, segala macam gitu ya. Jadi kayak gambar diri kita tuh menjadi kurang baik sehingga terjerumus ke dalam yang namanya toxic relationship itu ya. Nah, gimana nih Kak kalau dari sisi psikologi gitu ya? Misalnya kita sebenarnya fine-fine aja, kita melihat diri kita juga bagus, kita orang yang positif, kita juga orangnya yang semangat, tapi kok bisa terjerumus di dalam sebuah toxic relationship. Mungkin kalau sini aku ngomongnya love kali ya. Nah, itu gimana ya? Apa sih yang biasanya yang mendasari dan gimana untuk bisa keluar dari keadaan seperti itu ya? Karena kan kita sebenarnya orangnya bagus-bagus aja, tapi kan pas ketemu orang yang kita merasa tepat tapi ternyata nggak tepat, kita susah nih keluarnya nih. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke, ini makin menarik ya pembahasannya soal toxic relationship yang kayaknya relate banget nih sama banyak orang. Kayaknya juga remaja sekarang angka KDP atau kekerasan dalam pacarannya juga cukup tinggi ya kayaknya ya. Karena sekarang kayak lebih impulsif dan lebih overprotective gitu antar pasangannya. Bener banget Kak Grace, kalau ini tuh lebih sulit dan lebih rumit dari sekedar membatasi sosial media ya, kalau kaitannya dengan hubungan intim atau intimasi dengan pasangan atau pacar kita gitu. Nah, sering kalinya nih justru malah yang akhirnya terjerumus dalam hubungan yang toksik ini justru adalah orang-orang yang kayaknya kok secara kepribadian dia baik gitu ya, terus dia full of empathy, terus dia kayaknya orangnya pokoknya nice lah sama semua orang, kok kebetulan malah dia gitu ya yang dapat pasangan terus dilalahnya tuh hubungannya tuh toksik gitu. Nah, ini ada banyak nih Kak penjelasannya. Salah satunya adalah ekspektasi kita tentang pasangan kita dan juga bagaimana kita memandang diri kita itu layaknya dicintai dengan cara apa, itu kayak semacam attraction gitu ya. Jadi yang menarik nanti kita akan ketemu sama orang-orang yang bagaimana gitu. Nah, ada kalanya nih orang-orang yang baik, dia kan cenderung mau mengalah, mau mendengarkan orang lain gitu ya, terus mau kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, berharap bisa memodifikasi atau at least membantu proses berkembangnya orang lain gitu. Akhirnya malah jadi kayak ketarik sama orang-orang yang butuh untuk dia didengarkan, butuh untuk dia yang mendominasi, butuh untuk orang memahami dia gitu. Akhirnya ketemulah sama orang-orang yang negatif ini gitu. Nah, adapun akhirnya bisa menjadi toksik, karena namanya relationnya ya yang toxic, jadi biasanya pasti dua belah pihak itu sama-sama punya kontribusi dalam akhirnya membentuk sifat toxic dalam hubungan itu. Kontribusinya bisa kita sadari atau mungkin secara tidak sadar gitu kita lakukan. Misalnya dengan kita kita mentoleransi gitu, mentoleransi pacar kita misalnya melakukan kekerasan atau mendominasi kita atau mengontrol kita gitu ya, atau objektifikasi kita gitu. Kita membolehkan atau kita nggak kayak menolak atau benar-benar kayak ngasih punishment gitu ya kalau dia udah mulai nggak benar ke kita, itu juga bagian dari kontribusi kita ke hubungan yang toksik gitu. Jadi kitanya tetap melakukan hal yang baik, tapi itu kontribusi kita karena kita kayak malah memberikan penguatan bagi dia untuk terus melakukannya kayak gitu. Jadi memang relationship itu kayak gitu. Pertama ada attraction yang itu dipengaruhi sama ekspektasi kita dan kebutuhan orang lain, law of attraction ya, jadi bisa saling ketemu gitu, beresonansi. Kedua adalah respon kita, karena kita orang baik, kita nggak mau menyakiti orang, kita berusaha, aduh saya bisa kok mendampingi dia, ntar dia akan jadi lebih baik lagi gitu kan ya. Dengan cara-cara baik kita, ternyata kita malah berkontribusi membuat hubungannya jadi semakin toksik gitu. I see. Jadi sebenarnya bukan hanya dari lawan kita ya, tapi dari kita sendiri pun bisa mendukung keadaan itu menjadi lebih toksik daripada sebelumnya ya. Oke, ini bagus sekali nih insight. Thank you ya Kakak ya.
Iya. Nah, Kak Yu, aku Nah, pengen dengar lagi deh dari Vivi sama Arya tuh gimana tuh? panggilannya Duta. Vivi, Oh, melihat dari Duta. paparan tadi dari Kak Rini, menurut Vivi gimana? Habis ini Duta yang kasih tanggapan ya. Menurut Duta juga gimana ya? Karena kan tadi sudah dijelaskan dengan detail nih sama Kak Rini tentang bagaimana remaja seharusnya bersikap menghadapi toksik dan bangkit gitu ya dari dunia media khususnya. Silakan Vivi, pandangan Vivi sendiri gimana? Silakan. Kak Duta dulu. Enggak. Oh, lagi rame dia. Oke. Kalau gitu Duta deh. Dut, gimana sih Dut kalau dari sisi laki-laki nih ya, dalam mungkin kalau kita bahas hubungan percintaan kali ya kayak tadi. Nah, biasanya kan laki-laki itu kan kalau quotes-nya perempuan nih ya, wanita selalu benar. Laki-laki itu pasti salah. Nah, gimana sih nanggepin kayak gitu-gitu kan itu bisa bilang toksik juga ya, karena kan nggak selalu lah wanita benar, pastilah ada hilafnya juga. Gimana tuh Duta? Apa sering gemes nggak sama wanita-wanita kayak gitu, Dut? Ya kan kadang emang perempuan tuh kan emang suka mau menang sendiri. Contohnya ini dari ibu saya aja contohnya. Ibu saya itu kan kalau kata saya, mah udah misalnya saya lagi main game tuh. Terus ibu saya bilang, "Dek, gamenya pause dulu." Terus aku bilang kan, "Mah, ini game online, gak bisa di-pause." Terus mamaku ngotot, "Pause, pokoknya di-pause. Kalau enggak HP-nya mama ambil." Oke. Jadi bisa dibilang apa ya, wanita emang mungkin level untuk mengerti keadaan mungkin lebih rendah kali ya. Tapi sebenarnya nggak gitu Duta, ada hal-hal yang lain lah ya. Tapi ya benar juga ya, mungkin yang sering menjadi mungkin kalau aku bisa bilang kambing hitamnya ya di dalam hubungan tuh pasti laki-laki. Nah tapi nih ya Kak, aku sempat lihat di video di TikTok viral banget waktu itu lagi di kafe di tempat umum, laki-laki itu, dan ini masih mungkin umurnya 18 sampai 22 kali ya sekitar itu, dia mukul pacarnya perempuan di tempat umum, di tempat terbuka, dan itu lagi rame banget. Nah, akhirnya pas kejadian itu langsung yang nolongin si pacarnya itu yang perempuan justru cowok-cowok semua. Langsung kayak apa lu mukul ini apa segala macam lu. Nah, di situ aku baca komennya, gila ya, di tempat umum aja bisa begitu. Apalagi kalau dia misalnya cuma di mobil berdua atau lagi di mana cuma berdua, itu kan pasti lebih gila lagi perlakuannya. Nah, mungkin itu yang sering dialami ya sama mungkin aku bisa bilang remaja kali ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan orang dewasa juga pasti ada ngalamin hal seperti itu. Nah, untuk remaja-remaja ini nih Kak, ini boleh mungkin kasih apa ya, tips ya, tadi udah ada tips juga, cuman mungkin gimana sih supaya bisa, istilahnya gini, kita tahu ini hubungannya nggak bagus buat kita. Gimana untuk kita bisa punya keberanian untuk ninggalin hubungan itu atau orang yang kita sayang banget tuh. Karena kan sayang banget sama bodoh kayak beda-beda tipis tuh. Kalau salah tuh bisa terjerumus kan. Gimana Karin? Oke, pertanyaannya kritis dan sulit banget ya kalau dijawab. Terutama untuk direalisasikan, maksudnya untuk mereka bisa menerapkan itu kayaknya susah. Karena kan kayak love is blind gitu ya. Jadi apapun kata orang, susah banget kayaknya buat kita bisa lepas gitu ya kalau udah terlanjur sayang. Bener banget sih Kak, kadang karena tadi ya kita dibutakan, akhirnya mau kayak gimana pun dunia dan seisinya itu udah menunjukkan kita kejelekannya dan alasan untuk kita pergi meninggalkannya, tapi kayak cukup satu, kita sayang, itu udah cukup buat jadi alasan yang paling kuat buat akhirnya kita nggak mau kemana-mana dan tetap bertahan. Biasanya salah satu yang membuat kita akhirnya melekat terus di dalam hubungan ini adalah karena kita punya harapan bahwa kita bisa merubah orang ini gitu. Jadi kita kayak memberikan tanggung jawab ke diri kita sendiri bahwa saya bisa kok mengubah dia gitu. Malahan nanti mungkin dia akan menjadi lebih parah kalau saya tinggalin misalkan gitu. Itu satu. Terus biasanya juga memang orang-orang yang melakukan kekerasan ini, cycle-nya itu setelah dia melakukan kekerasan, dia akan minta maaf yang benar-benar seakan-akan setulus-tulusnya, yang janji nggak akan mengulanginya lagi, yang membuat kita akhirnya jadi kayak merasa bahwa oh kita dikasih harapan nih kayaknya kalau dia kayaknya menyesali, mungkin setelah ini nggak akan terjadi lagi gitu.
kita kasihan, apalagi sayang gitu kan ya. Akhirnya kita kayak memberikan kesempatan lagi karena tadi cycle-nya akan begitu terus. Jadi kayak dia naik jadi agresif gitu ya, kemudian turun meminta maaf, menyesali semuanya, dan akan begitu lagi terus gitu ya, menjadi cycle tidak terputus. Nah, ini jadi 2 alasan utama yang membuat kita akhirnya jadi kayak sulit banget buat bisa lepas dari hubungan yang semacam ini gitu. Nah, jadi pertama sih yang pasti mindset-nya sih Kak. Jadi selama kita berpikir bahwa itu adalah tugas kita dan kita bisa punya kontrol untuk bisa merubah dia, maka selamanya kita akan terus membebankan diri kita dengan hal itu gitu. Itu jadi kayak PR yang terus kita bawa kemana-mana gitu. Terus kita merasa bahwa kita jadi kayak punya apa ya, kayak punya pengharapan palsu lah kayak gitu ya, kayak false hope kalau bisa kok saya bisa mengubah itu gitu. Jadi pertama mindset yang diubah. Kalau nggak usah deh kita ke pacar, orang tua aja belum tentu bisa mengubah sifat anaknya gitu. Apalagi kita yang mungkin baru ketemunya pas udah dewasa gitu kan ya. Satu-satunya yang bisa kita ubah adalah diri kita dan respon kita terhadap itu. Kita nggak bisa memastikan orang lain bisa berubah dengan cara kita atau karena kehadiran kita. Itu pertama mindset-nya. Terus yang kedua, ada kalanya mungkin kita perlu apa ya? Perlu jadi agak keras ke diri kita sendiri gitu ya, menggunakan tough love gitu, cinta yang keras gitu ke diri kita, supaya kita ditampar gitu sama situasi yang ada. Ini realitanya nih, cycle itu udah berputar terus loh, dan kalau dia begitu terus, kita maafin terus dan terjadi lagi, maka akan ya kita terus ada di dalam lingkaran itu gitu. Kita harus kayak menerima bagian itunya. Kadang kita tuh lupa kalau kemarin dia berbuat jahat karena hari ini dia nangis nyembah-nyembah ke kita minta maaf. Dan kita jadi kayak apa, bias gitu ya dalam menilai. Kita fokus ke perilaku dia hari ini, bukan the whole story-nya gitu. Harusnya kita lebih adil melihat situasinya tuh, jangan lihat yang hari ini dia minta maafnya doang, tapi kemarin-kemarin juga sering loh ini terjadi gitu. Dan setelah itu barulah kita, setelah kita coba keras ke diri kita, mungkin kita bisa mulai mencoba ya untuk akhirnya melepaskan sedikit demi sedikit kayak gitu. Oke, iya bener banget ya. Aku tuh ngomongin soal harapan ya kayak. Aku barusan, ini balik-balik lagi, mungkin sumber aku nih TikTok, karena aku sering banget nonton TikTok. Dan banyak sekali pengetahuan sebenarnya di sana. Jadi ini bukan promosi TikTok, enggak. Nah, jadi aku ada satu quotes yang aku waktu dengar itu, aku suka. Dia bilang, kadang-kadang tuh kita bertahan dalam suatu hubungan hanya karena harapan. Harapannya supaya dia berubah. Harapannya dia akan lebih sayang sama aku, harapannya dia akan stop hal-hal yang negatif. Jadi semua tuh masih harapan. Jadi belum kelihatan, sehingga akhirnya dia stuck di dalam hubungan itu ya. Dan jadinya nggak bisa kemana-mana juga. Dan akhirnya ya sakit hati yang sebenarnya dia alamin nggak perlu sesakit itu, akhirnya jadi jauh lebih sakit karena memilih untuk bertahan. Dan ya mungkin buat semuanya kali ya, teman-teman yang juga lagi dengerin kita ya, bahwa lebih penting untuk mencintai diri sendiri dulu kali ya Kak ya. Baru kemudian bagaimana orang mencintai kita. Kadang-kadang tuh aku suka bingung juga Kak. Ada orang yang dia bisa lebih sayang sama pasangannya daripada diri dia sendiri. Sampai akhirnya dia rela diperlakukan apapun sama pasangannya. Nah itu udah termasuk toxic ya, toxic relationship ya. Karena nggak membawa sebuah hal yang positif dan bagus gitu loh buat si pribadi itu. Nah ini yang sering terjebak mungkin bagi anak-anak muda, dan kadang-kadang dewasa juga kalau udah ngomongin cinta bisa bodoh gitu ya, bisa lupa daratan. Kan katanya kalau semua berasaskan cinta jadi bodoh. Oke. Iya, Ini memang kalau ngobrol nih nggak ini ya, nggak apa istilahnya, nggak ada habisnya gitu ya. Sementara kita sudah hampir 1 jam, hampir di penghujung kegiatan kita gitu ya. Nah, Kak Grace, sorry gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi di minggu depan lebih dalam lagi tentang toksik juga. Dan Vivi dan Duta, terima kasih banyak ya sudah sharing bagaimana pengalaman kalian di dalam keseharian menjadi seorang remaja. Bagaimana diperbandingkan, bagaimana dianggap tidak keren, cupu gitu ya. Tetapi justru kalian bisa bangkit dan ini menjadi contoh bagi semuanya. Karini, boleh dong kasih statement penutup tentang toxic buat remaja. Silakan Karini. Oke, toxic relationship ya.
Karena kembali ya ke statement awal tadi bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka sering-sering deh melakukan self-talk, sering-sering berdialog dengan diri sendiri, supaya kita kenal siapa kita, di mana kelemahan kita, dan sebelum orang lain menilai kita dan menginternalisasikan hal-hal negatif itu ke diri kita udah punya gambaran dulu tentang siapa kita. Jadi kita bisa nego nih, mana penilaian orang yang kayaknya, oh ya itu emang saya dan saya perlu perbaiki, mana penilaian orang yang kayaknya, ya itu mah dia karena inferior aja sama saya, jadi dia merasa butuh untuk menjatuhkan saya gitu. Dimulainya, tamanya paling utama adalah pemahaman diri kita terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi jangan merasa itu buang-buang waktu, self-talk itu penting banget. Itu mungkin ya. Asik, keren. Yuk, Kak Grace, yuk. Aku pengen dapat arahan juga dari Kak Grace sebagai penutup. Waduh. Kalau dari aku ya, kurang lebih sama sih. Cara melihat diri sendiri itu tidak boleh terpengaruh dari apa yang orang lain lihat tentang kita. Kadang-kadang itu bisa membuat kita yang tadinya udah pede, level pedenya malah jadi jatuh. Karena orang bilang, ih kok dia bagian orang deh. Ih kok dia fotonya kayak gitu sih, selfie-nya. Ih kok dia ngomongnya gitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya ya ini kita gitu loh. Dan kita spesial, masing-masing kita spesial. Kita punya warnanya masing-masing. Jadi ya terserah orang kalau nggak suka, ya itu urusan mereka. Nah, kadang-kadang itu yang bisa membuat kita mungkin kalau bahasa kekiniannya dibilangnya kena mental. Jadinya nggak bisa berkembang lebih baik karena udah jatuh dulu gitu. Nah, jangan sampai teman-teman semua bisa sampai ke arah sana karena nggak bagus bagi diri sendiri gitu. Wow, keren ya. Aduh, tapi sangat dalam gitu ya pembahasannya. Nah, Vivi, mungkin mau kasih sedikit buat teman-teman gimana caranya untuk tetap semangat dan bangkit. Yuk, silakan Vi. Menurut aku sendiri sih Kak, hanya komitmen. Kita juga bisa lah pastinya. Bukan cuma bisa, intinya komitmen. Oke, thank you Vivi. Duta, ada yang mau ditambahin sayang? Oke, nggak tahu Duta masih ada kah? Duta sinyalnya hilang. Oke, terima kasih banyak. Jadi pelajaran satu hati pada sore hari ini menjelang weekend ya. Besok sudah libur, kembali bisa melakukan aktivitas. Pertama, jangan terlalu banyak di media sosial melakukan hal-hal yang negatif ya. Cari yang positif. Sehingga akan membawa dampak yang baik. Kedua, kita punya warna masing-masing. Tidak perlu takut, tidak perlu untuk kecil hati untuk menampilkan warna. Karena setiap warna itu indah. Ya, tidak ada yang tidak indah ya. Yang terakhir adalah karena kita semua dalam satu hati, kita setuju, kita harus bangkit dari toksik dan kita tidak menjadi toksik atau kita menjadi korban ataupun kita yang membuat orang terkorbankan karena kita. Ya, terima kasih untuk semuanya di sore hari ini. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata ditemani oleh kakak kita, Kak Grace. Ya, Kak Grace Blessing di sini. Thank you semuanya. Iya, dan juga ada kakak kita, Kak Master yang luar biasa psikologinya nih. Yes. Dengan kakak siapa nih? Karini. Iya, dan ada teman kita, Kak Vivi dan Duta. Terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai bertemu lagi di Jumat mendatang dalam Satu Hati, hatinya kita semua. Bye.